Saya Tidiko, kita sudah memasuki akhir tahun 2022 ini, dan di sepanjang tahun 2022 ini sudah pasti banyak handphone yang launching, mulai dari brand Infinix, Realme, Poco, Redmi, Tecno, maupun brand-brand lain. Tapi di sini kita akan klasifikasikan. Saya akan cari yang paling recommended, mulai dari yang 1 jutaan sampai 10 juta. Tapi yang saya rekomendasikan adalah handphone yang lebih ke arahnya performa. Jadi mengingat channel ini itu lebih ke arah performa gaming, makanya saya akan merekomendasikan handphone paling worth it di rank harga 1 jutaan sampai 10 juta untuk teman-teman yang suka gaming. Ketika berbicara gaming, untuk handphone 1 jutaan, itu minimal harusnya di 1,5 jutaan, guys. Kalau yang di budget 1,1 juta, 1,3 juta, itu masih agak kurang kalau buat gaming. Makanya saya agak kurang merekomendasikan di budget segitu, 1,3 jutaan. Menurut saya, nabung lagi sedikit lagi, karena cuma beda 200 ribuan, teman-teman bisa mendapatkan performa yang lebih oke. Dan di sini cuma ada dua di rank harga 1,5 jutaan, yaitu pertama adalah Infinix Hot 12 Play NFC yang varian RAM 464. Karena handphone ini datang dengan unit SoC T610 yang untuk sebuah handphone di harga 1,5 juta itu performa gamingnya terhitung oke banget. Dan unitnya juga sudah pernah saya tes dan memang lumayan oke untuk sebuah handphone di harga 1,5 juta. Lalu untuk yang brand yang kedua adalah Realme Narzo 50e Prime. Handphone ini saat ini harganya juga di kisaran 1,5 jutaan dan juga datang dengan varian RAM 464. Prosesornya unit SoC T612. Mengingat ini adalah brand Realme, sudah pasti lebih menarik lah karena dia memiliki software yang lebih bagus. Dan menurut saya di harga segitu cuma dua tipe ini saja kalau teman-teman pengen beli buat gaming dengan budget 1,5 juta. Untuk budget segini, ini menurut saya agak sedikit tanggung sih. Kalau teman-teman pengen maksain sih ada, yaitu di Redmi 10C. Harga barunya di kisaran 1,7 bahkan sampai 1,8 juta. Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 4128. Dia pakai Snapdragon 680. Itu terhitung oke banget di rank harga 1 jutaan. Cuman kemarin pas saya tes itu sinyalnya agak kurang bagus. Dan juga banyak yang komen juga sinyal memang agak kurang bagus di Redmi 10C ini. Lalu yang kedua, memang ada kayak Tecno Pova Neo 2 atau Infinix Hot 12 di harga 1,8 sampai 1,9 juta. Tapi menurut saya itu agak nanggung, guys. Ya, nanggungnya ini memang gak enak banget. Teman-teman, menurut saya tambahin budget lagi sedikit lagi, langsung loncat ke Infinix Note 12i. Harga barunya kisaran 2 juta dikit. Dan menurut saya itu baru worth it karena dia datang dengan layar AMOLED, MediaTek Helio G85 sama seperti kayak Pova Neo 2 maupun Infinix Hot 12. Lalu opsi yang ketiga adalah Realme Narzo 50. Dia datang dengan RAM 464 pakai MediaTek Helio G96. Dan untuk harganya di kisaran 2 juta juga, guys. Ini menurut saya sangat menarik banget. Cuman dia RAM-nya 464 ya. Tapi chipset sih kenceng guys. MediaTek Helio G96 itu udah the next level dari MediaTek Helio G85 yang ada di Infinix Note 12i. Untuk budget 2 juta sampai 2,5 juta ini pilihannya banyak banget ya, karena ini banyak banget guys di sini guys ya. Dan di harga segini juga udah chipsetnya udah bagus-bagus banget. Di sini pertama ada Poco M5. Kemarin pas saya tes memang dia kayak sedikit berkendala dan sempat saya tes lagi, saya live di TikTok. Itu saya main 3 match Mobile Legends itu tidak ada gejala patah-patahnya guys ya. Jadi menurut saya ini mungkin masalah software kali ya. Dan untuk rank harga 2,3 juta, Poco M5 ini sudah pasti sangat worth it banget karena dia datang dengan RAM 4128. Jadi udah lega banget, MediaTek Helio G99. Tapi layarnya yang agak redup, menurut saya sih nggak masalah sih karena kita ke arahnya performa ya. Menurut saya sih sah-sah aja sih Poco M5 ini. Lalu ada Infinix Hot 20S, dia datang dengan RAM 8128. Ini sudah pasti opsi yang sangat menarik banget ya. Meskipun dia pakai MediaTek Helio G96, tetapi karena RAM 8 ini menurut saya juga menjadi poin lebih di Infinix Hot 20S ini. Apalagi harganya juga sama di 2,3 jutaan. Cuman sayang tidak ada HW Gyro sama seperti kayak Poco M5. Tapi RAM 8-nya ini loh guys, menarik banget. Lalu ada Tecno Pova 4. Sebenarnya dia hitungannya yang
paling best sih di harga 2,3 jutaan ya. Tapi sayangnya Lesson 2-nya agak kurang enak. Bahkan tidak seperti kayak Infinix Hot 20S maupun Poco M5 yang Lesson 2-nya masih lebih enak dibandingkan dengan Tecno Pova 4. Apakah ini gacha atau enggak, saya juga agak sedikit bingung. Semoga saja gacha ya. Kalau misalnya Lesson 2-nya nggak ada masalah sih, ini udah the best sih di rank harga 2,3 juta. Lalu teman-teman yang punya budget di kisaran 2,5 juta, opsi yang terbaik ada dua ini, yaitu Infinix Hot 25G dan Vivo T1 5G. Keduanya datang dengan RAM 418 dan juga sudah menggunakan Dimensity 810 yang sudah pasti lebih kencang sedikit dibandingkan dengan MediaTek Helio G99. Dan kalau teman-teman ada budgetnya di situ ya, menurut saya kedua handphone ini paling menarik karena sudah pakai Dimensity 810. Untuk budget segini ya cuma ada dua opsi yang terbaik saat ini, yaitu Infinix Note 12 2023 dan Tecno Pova 4 Pro. Kalau teman-teman yang punya budget agak kurang ya silakan ambil Infinix Note 12 2023. Dan juga kedua handphone ini sudah saya compare antara Infinix dengan Tecno. Teman-teman cek video saya. Menurut saya kedua ini yang paling best untuk di rank harga segini. Kenapa Realme 10 nggak saya masukin? Karena dia datang dengan RAM 4. RAM 4 buat gaming sudah pasti agak susah. Terutama teman-teman yang suka main game open world kayak Genshin Impact, Tower of Fantasy, itu kesulitan. Dia pasti ngerenderingnya suka patah-patah guys. Lalu Realme 10 juga tidak ada hardware gyro, tidak seperti Infinix maupun Tecno. Jadi teman-teman yang suka main game FPS, Realme 10 itu nggak worth it, makanya nggak saya masukin di sini. Cuma Infinix sama Tecno saja yang menarik di rank harga 2,5 juta sampai 3 juta rupiah. Untuk budget 3 juta sampai 3,5 juta ini ada yang menarik banget, yaitu Redmi Note 10 Pro guys. Ini memang handphone yang sudah lama banget ya, udah 1 tahun lebih. Bahkan sudah ada penerusnya Redmi Note 11 Pro, tapi menurut saya masih kurang worth it dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro ini. Menurut saya Redmi Note 10 Pro itu udah the best banget. Sekarang harga baru ya di kisaran 3,2 jutaan, tapi dia mendapatkan varian RAM 6128. Tapi masih oke sih, Snapdragon 732G. Itu kalau kita compare dengan MediaTek Helio G99 itu nggak beda jauh guys. Bahkan untuk settingan grafik di Snapdragon 732G ini kayak CODM itu sudah kebuka sampai high max. FIFA juga sudah kebuka sampai 60 fps. Jadi menurut saya ini sangat menarik banget Snapdragon 732G ini. Meskipun ini handphone yang sudah lama, tetap masih menarik Redmi Note 10 Pro ini. Lalu ada Samsung M23 5G. Ini handphone yang menarik banget. Chipset 750G itu beda tipis dibandingkan dengan 732G. Lebih kencang sedikit dan juga sudah bawa 5G. Cuman Samsung itu yang disudut adalah layarnya pakai TFT, jadi sudah pasti agak kurang nyaman dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro ya jauh guys. Tapi ini Samsung guys, dan menurut saya itu udah keren banget sih dengan harga 3,2 jutaan itu Samsung M23 5G. Lalu yang ketiga adalah Infinix Zero 20. Dia datang dengan paket komplit MediaTek G99, RAM 8 256 poin lebih. Lalu datang dengan kamera yang cantik, desain yang cantik. Tapi harganya memang agak tinggi di 3,4 juta ya. Tetap sangat menarik banget karena G99 dengan 732G itu beda tipis ya secara performa. Cuman kalah menurut saya di GPU-nya saja. GPU 732G itu lebih oke. Makanya settingan grafiknya itu sudah kebuka 60 fps untuk CODM maupun FIFA Mobile. Kita masuk ke budget 4 juta sampai 5 juta. Di sini cuma ada dua opsi yang menarik banget, yaitu Vivo T1 Pro 5G. Harga barunya sekarang di 4 juta dikit. Dia datang dengan RAM 818, Snapdragon 778G itu sudah sangat kenceng banget. Jadi teman-teman yang suka gaming ini udah the best banget di rank harga 4 jutaan. Lalu ada Realme 9 Pro Plus, tapi ini harganya suka naik turun ya. Kadang dia bisa di 4,5 juta, tapi kadang enggak. Tapi kalau teman-teman bisa dapat di 4,5 juta itu Realme 9 Pro Plus itu sangat menarik banget. Dia sudah pakai Dimensity 920, itu sudah terbilang bersaing dengan Snapdragon 778G. Dan dia juga datang dengan kamera yang cakep banget, Realme 9 Pro Plus. Lalu yang ketiga adalah Samsung S20 Fan Edition. Ini menurut saya the best banget. Sekarang harganya lagi turun banget, bahkan sampai menyentuh 4,7 bahkan sampai 4,8 juta guys. Itu wah best banget. Dan teman-teman mendapatkan chipset
Snapdragon 865 loh. Cuman banyak bilang dia performanya kurang stabil karena handphone ini datang dengan desain yang tipis banget. Makanya dia lebih cepat panas. Tapi menurut saya tetap masih sangat worth it banget kok. Meskipun sepanas apa gitu Snapdragon 865 loh guys. Apalagi brand Samsung lagi. Untuk budget segini ya cuma 3 ada opsi, yaitu pertama Xiaomi 11T, Poco F4, Realme GT Neo 3T. Saat ini di rank harga 5 juta sedikit, 3 ini saja yang terbaik saat ini. Xiaomi 12T dengan Dimensity 1200, Poco F4 dan Realme GT Neo 3T dengan Snapdragon 870-nya. Ini udah the best banget guys ya. Dan menurut saya itu udah nggak ada opsi yang lain lagi sih. Jadi teman-teman yang budgetnya segini, sikat 3 itu saja. Budget 6 juta sampai 7 juta ya cuma 2 opsi lagi, yaitu Xiaomi 12T yang baru saja kemarin luncur sama Realme GT Neo 3. Keduanya pakai Dimensity 8100 sih teman-teman, yang wah gila, gaming itu udah the best banget 8100. Dia juga datang dengan display yang ciamik, fast charging yang kenceng banget. Itu udah nggak ada lawan nggak sih, harga segitu 6 sampai 7 juta itu udah the best kedua tipe ini. Nggak ada lagi. Teman-teman yang punya budget segitu cuma sikat kedua ini saja. Untuk budget 7 sampai 8 juta ini cuma ada 2 tipe, yaitu Asus Zenfone 9 ya. Ini udah the best banget di rank harga 8 juta. Ini nggak ada lawan sih, benar-benar nggak ada lawan karena dia datang sudah dengan pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chipset nomor 2 paling kenceng di dunia saya ini karena sudah ada Snapdragon 8 Gen 2 yang sudah luncur menggunakan iQOO 11. iQOO 11 bukan iQOO ya, iQOO 11. Jadi di harga 8 juta itu udah the best Zenfone 9, dan nanti juga akan saya tes karena unitnya akan dikirimin sama Asus. Kita coba tes gaming nanti. Lalu sebenarnya ada sih ya Asus ROG 5S, tapi karena banyaknya kasus di Asus ROG 5, saya agak ragu gitu merekomendasikan Asus ROG 5S ini. Dan kalau teman-teman tertarik untuk Asus ROG 5S ini, harga baru itu di 7,5 juta rupiah. Dia datang dengan Snapdragon 888, RAM 8128, itu udah best banget sih. Apalagi ini adalah Asus ROG. Lalu terakhir di rank harga 8 sampai 10 juta ya cuma ada 3 opsi saat ini, yaitu Xiaomi 12 dengan Snapdragon 8 Gen 1-nya. Sebenarnya masih kalah dibandingkan Snapdragon yang ada di Asus Zenfone 9 ya. Tapi beda tipis, tapi Xiaomi 12 itu udah kategorinya flagship guys ya. Harga baru saat ini di 8,5 juta, itu menurut saya worth it banget sih Xiaomi 12 ini sih. Cuma sebentar lagi Xiaomi 13 sudah meluncur juga dan tahun depan akan masuk ya. Menurut saya sih di budget segini sih nahan dulu sih. Lalu ada Asus ROG 6. Wah, ini udah the best banget buat teman-teman yang suka gaming. Nggak ada lawan guys ya. Bahkan dengan iQOO 11 menurut saya untuk performa gaming lebih maksimal di Asus ROG Phone 6 karena handphone ini benar-benar handphone gaming. Mulai dari ada tombol L1 R1-nya, cooler yang khusus banget, lalu juga ada MHL, penting banget MHL karena teman-teman yang pengen streaming ke PC, ke YouTube, itu harus ada MHL, dan iQOO itu tidak ada iQOO 11. Dan cukup sedih sih, padahal itu adalah handphone gaming, harusnya punya gitu. Lalu yang ketiga adalah iQOO 11, sudah pasti. Ini adalah handphone dengan budget 10 juta, dengan chipset paling kenceng di dunia saat ini, Snapdragon 8 Gen 2 guys. Udah paling kenceng, datang dengan RAM 16 GB 256. Kalian tunggu apa lagi? Benar-benar speechless, tapi sayang dia untuk fitur gamingnya masih kurang komplit. Padahal ini handphone ke arahnya gaming. Menurut saya handphone gaming itu harus datang dengan paket yang komplit karena harganya 10 juta. Kayak fitur MHL itu tidak ada, agak disayangkan sih. Karena MHL itu penting banget buat teman-teman yang suka streaming kan. Kita budget 10 juta pasti pengennya lebih, tapi nggak tahu kenapa nggak dikasih. Tapi saat ini di 10 juta ya cuma iQOO 11 saja paling kenceng saat ini. Oke guys, tadi saya sudah jelasin budget dari 1 jutaan sampai 10 juta dengan rekomendasi handphone gaming paling baik saat ini. Dan kalau teman-teman tertarik, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal langsung klik saja. Sudah saya cari yang paling murah.
Tapi tetap teman-teman harus searching lagi. Barangkali ada yang lebih murah, bahkan ada yang tiba-tiba promo. Dan menurut saya di rank harga 1-10 juta, itu saja yang bisa saya rekomendasikan kepada semua teman-teman yang ada di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam gaming.